Mari kita bersatu di dalam doa. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami, karena kami rindu dan siap untuk mendengar dan memperdengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita yaitu bernegosiasi di bawah pohon kurma. Itulah sentral dari perayaan kita pada hari ini, dan terambil dari Hakim 4 sampai pada pasalnya yang kelima. Namun kita tidak akan membaca keseluruhannya, tapi saya sangat sarankan sekali bahwa nanti kita akan membaca di rumah kita masing-masing. Saya hanya mengambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan, pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Keterwakilan dari kedua pasal itu saya mengambil satu ayat yang menjadi sentral kita pada hari ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan hebat bernegosiasi. Saya tambahi bahwa perempuan hebat bernegosiasi di ruang publik. Ruang publik adalah gereja. Ruang publik secara besar, skop yang paling luas lagi adalah negara. Ruang publik di mana ibu bapak bersosialisasi, ada percakapan. Ruang publik juga adalah keluarga. Jadi bukan berarti bahwa orang-orang atau perempuan-perempuan yang tercatat sebagai anggota dewan di pemerintahan kita legislatif, atau bahkan pernah dicatat di Indonesia presiden itu adalah seorang perempuan, maka mereka lah yang disebut dengan perempuan hebat di ruang publik. Bukan hanya itu saja, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kesadaran ada bahwa kita punya peranan di ruang publik sebagai orang yang berperan di tengah-tengah gereja, yang berperan di tengah-tengah negara, yang berperan di tengah-tengah masyarakat, hidup bersosialisasi, dan juga berperan di tengah-tengah keluarga, maka kita akan melihat. Saya tadi terbawa emosi dalam emosi saya cukup positif tadi ketika melihat fragmen yang dilakoni. Ya, di sana klik dia, dapat dia ceritanya. Ada negonya, lalu dimasukkan narasi itu dalam bentuk budaya bahasa Batak tadi, mangulu donai manang daun. Lalu Alkitab diceritakan dalam bentuk drama seni. Ini gak gampang mengerjakan dan melakoni ini. Jadi ini hal yang luar biasa. Kadang-kadang di zaman digital ini, ibu bapak, bahwa peristiwa-peristiwa dialog seperti itu tadi sudah mulai ditinggalkan. Kita lebih enak membaca kejadian-kejadian atau cerita-cerita Alkitab dengan layar smartphone kita. Tapi saya yakin bahwa kita lebih ingat ceritanya ketika itu langsung dalam bentuk drama dan seni. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar daripada Deborah. Deborah disebut sebagai nabi, Deborah disebut sebagai hakim, Deborah juga adalah sebagai istri, dan Deborah juga adalah sebagai seorang pembebas. Kata Deborah itu sendiri adalah disamakan di dalam bahasa Ibrani artinya lebah. Lebah ini pasti dia punya tempat tinggal, dia punya komunitas, dia peduli. Dan dia juga, kalau dia dikonotasikan dengan lebah, itu berarti dia memiliki sengatan yang kuat. Kalau Deborah dihubungkan dengan lebah, itu berarti bahwa nama Deborah, seorang Deborah yang disebut sebagai nabi, yang disebut sebagai hakim, yang disebut juga labelnya sebagai istri dan sebagai pembebas, dia adalah pembawa kekuatan. Pasukan yang besar melawan musuh itu dipimpin oleh Deborah. Dia juga adalah seorang yang melindungi rakyatnya
Jadi dia tidak membiarkan kawanannya, kelompoknya, grupnya dalam keadaan ketakutan, tetapi dia melindungi dari musuh-musuh yang ada. Sisera tadi, bagaimana peristiwa itu bisa dikalahkan adalah lawan atau musuh yang punya senjata yang kuat. Badan, kalau saya boleh narasikan, tubuh, badan yang kekar. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, bahwa Deborah di dalam perjanjian lama, dia hidup sekitar tahun 1200 dan berikutnya, bahwa pada zaman itu seorang perempuan tidak pernah diperkenankan untuk berbicara secara baik oleh karena sistem patriarkat yang cukup tinggi. Tetapi dicatat di dalam perjanjian lama bahwa Deborah sebagai nabi. Dan di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, kalau kita lihat di Amsal, bahwa perempuan itu selalu diidentikan setia kepada suami. Sampai sekarang kita masih setia kepada suami dan tidak akan pernah tidak setia. Pekerja keras dalam rumah, dia bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan makanan bagi seisi rumahnya. Dia bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan pakaian. Dia bangun mempersiapkan alat perang karena suaminya akan mengikuti perang. Itu di dalam kitab Amsal. Seorang perempuan juga bekerja di ladang. Seorang perempuan mengatur rumah tangga, mendatangkan keuntungan bagi suami. Dalam Amsal dikatakan. Kembali lagi ibu bapak, bahwa sangat jarang nama perempuan dicatat di dalam Alkitab. Tapi saya sebutkan saja bahwa selain daripada Deborah, ada Miriam, ada Hulda, ada Hana di dalam perjanjian baru. Ada Magnificat Hana, ya, ada nyanyian Hana. Itu dicatat. Ibu bapak, Deborah sebagai nabi itu berarti dia adalah seorang juru bicara, penyambung lidah Allah. Jadi saya pikir kalau dia adalah juru bicaranya Allah, penyambung lidahnya Allah, dia tidak akan sembarangan menyampaikan kata-kata. Dia akan berpikir untuk menyampaikan kata-kata. Dia juga menafsirkan, bukan hanya menafsirkan hari ini apa yang terjadi, tapi Deborah sebagai nabi, dia juga bisa menafsirkan apa yang akan terjadi di depan. Jadi Deborah ini bukan seorang perempuan yang suka makan siap saji, dimakan, dinikmati, kenyang, lalu kita lupa rasanya. Coba ibu-ibu kalau saya tanya, yang pencinta KFC, apa sih rasanya KFC? Bisa nggak dibedakan dengan makanan saji yang lainnya? Rata-rata kita bilang tidak, tapi sedap untuk sementara. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita, cakap mengatur strategi untuk melepaskan bangsanya dari penjajahan. Lalu sebagai hakim, kalau dikatakan Deborah sebagai hakim, maka dia harus seorang yang berani memutuskan, tidak ragu. Saya suka diledeki kalau perjalanan panjang bersama dengan Pak Bishop dan Pendeta Bundu. Mereka kalau ada yang nyetir, sennya itu harusnya ke kanan, padahal setirnya itu ke kiri, lalu labelnya gini, ini pasti perempuan ini, pasti perempuan ini. Artinya mau menunjukkan ada keraguan-keraguan di dalam mengendarai mobil gitu. Dia berani memutuskan perkara, memiliki hikmat, mengetahui hukum-hukum sipil masyarakatnya. Itu berarti bahwa Deborah tahu soal pasal-pasal yang berlaku kalau dia sebagai hakim. Kalau pelanggaran, apa hukumannya? Selain daripada hukum,
sebagai seorang nabi, tapi dia juga mau memahami hukum-hukum masyarakat, hak-hak sipil dari masyarakatnya. Sebagai istri, ibu bapak, seperti perempuan yang lain, Deborah juga adalah menikah. Suaminya sangat sedikit sekali diceritakan di dalam Alkitab. Lapidot itu hanya sepintas saja diceritakan di dalam Alkitab. Tidak banyak pasal yang menceritakan silsilah Lapidot di dalam Hakim-Hakim pasal 4 dan 5 itu. Hanya sedikit saja. Tetapi saya melihat ibu bapak yang dikasih, pengaruh daripada Lapidot membuat Deborah bisa tegak, bisa mengambil keputusan. Seorang yang disebut dengan ibu Israel, peduli kepada pendidikan masyarakat banyak, hidup tidak untuk dirinya sendiri. Tapi Deborah menganut paham, apakah hidupku berarti bagi orang lain? Lalu kalau kita lihat ibu bapak, Deborah sebagai pembebas, Deborah membebaskan bangsanya dari penjajahan bangsa Kanaan selama 20 tahun. Panglima besar Barak bekerja sama dengan Deborah. Kalau tadi dalam Rahman dikatakan oleh Barak, kami kalau enggak kau katakan Deborah pergi, itu bahasa saya ya, bahasa sehari-hari saya, maka kami tidak akan pergi. Walaupun pada waktu itu alat perang sudah siap, pasukan sudah siap untuk berperang, tetapi sebagai seorang pemimpin, Deborah katakan, gini Barak, kamu nggak malu kalau aku yang memimpin di depan? Ibu bapak di sini bukan bicara soal siapa yang paling di atas, siapa yang paling di bawah, tetapi zaman ini sangat relevan. Relevannya di mana? Kita bukan lagi pejuang gender sekarang. Di lingkungan kita ada label-label, oh kalau ibu A itu pejuang gender itu. Bukan pejuang gender lagi sekarang. Bukan karena saya perempuan pingin sama seperti laki-laki lalu saya pakai celana panjang li kemana-mana, oh itu kayak laki-laki. Bukan itu lagi sekarang. Tetapi sekarang ini adalah ketika percakapan, nah di situ negosiasinya. Barak dan Deborah sampai pada zaman ini adalah orang yang merubah persepsi. Di mana berubah? Gini Barak, gak apa-apa kalau aku yang mimpin, kata Deborah. Oh Deborah, kata Barak, kalau kau bilang kami sekarang pergi. Kalau kau bilang kami berhenti. Ibu bapak yang dikasihi, konteksnya kembali lagi kepada soal perjuangan gender yang saya katakan tadi. Tidak di situ titiknya zaman ini, periode ini. Periode ini adalah periode mana kita bersama-sama berjuang dalam mengisi kehidupan ini. Periode ini adalah periode di mana kita sama-sama hidup dalam perdamaian, mengisi kekosongan perdamaian itu. Di situ kita hadir. Jadi tidaklah suaranya lebih kuat, tidaklah tubuhnya lebih kecil. Saya bukan body shaming, tapi artinya konotasi di masyarakat bahwa suara yang lebih kuat adalah suara yang didengar. Tetapi zaman ini bukan sedemikian lagi ibu bapak. Tapi bagaimana saya bisa duduk bersama untuk memutuskan untuk kesejahteraan bersama, di situ fungsinya. Barak menghormati dan mengandalkan kepemimpinan Deborah. Lalu kita mau berrefleksi sekarang. Kalau motivasi diri saya, oh saya mau jadi hakim, niru Deborah. Oh saya mau jadi seperti Nabi, niru Deborah. Oh saya mau jadi seperti istri dari Lapidot, niru Deborah, dan yang lain sebagainya. Tetapi sekarang muncul pertanyaan, bagaimana dengan kita, gereja? Apakah kita masih menghadapi kuatnya budaya? Apakah kita masih menghadapi, saya pikir Deborah juga mengalami itu, begitu kuatnya budaya yang sangat mengikat pada waktu itu.
Dan apakah kita masih mengikuti peran ganda? Hari ini saya kerja di sini, besok saya kerja di sana, lusa saya di sini. Hasil penelitian saya sudah sharingkan kepada ibu-ibu. Orang yang bangga bisa mengerjakan lebih dari 5-6 pada satu hari. Ya kita kan karena umur masih 30 bisa mengerjakan semua, multitasking ya. Tangan kita ada gambar tas, tangan kiri kita ada gambar sapu, di depan kita ada mesin tik gitu ya. Ini mau menunjukkan bahwa kita sanggup mengerjakan semua. Tetapi ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, usia 60 tahun kepikunan akan datang ketika kita masih muda bangga untuk mengerjakan semuanya. Saya hanya warning saja, artinya mari siapkan tenaga kita untuk usia 60 tahun ke atas, seperti ceramah kita tadi. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita masih menghadapi kekerasan secara verbal atau non verbal? Sekaligus koreksi bagi kita, hindari badisan. Saya turun dari mobil, lalu ada seorang pendeta, gemuk kali ibu besok ini, makan tidur aja. Itu gak disambing. Adakah kata-kata yang membuat kita hari itu bahagia? Ini kekerasan verbal. Kurus kali ya gak makan ya kau, ya kan? Hitam kali kulitmu. Konsep sebenarnya dalam pikiran kita, ketika jumpa sama orang lain, apa dulu yang mau kita katakan? Tapi pernahkah kita menggantikan ketika misalnya, aduh hebat kali, aku dengar anak-anakmu, tadi saya baru ketemu dengan salah seorang ibu yang anaknya masuk perguruan tinggi, lama tidak ketemu. Pernahkah kita mengatakan, aduh kau adalah perempuan yang sangat luar biasa dengan kemampuanmu? Sebab ketika kita mendengar hal-hal yang negatif dan menyampaikan, maka hari itu imun tubuh kita turun. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian hal-hal yang negatif tadi saya sudah katakan, hitam, putih kali, kurus kali, gemuk kali. Perempuan yang hebat adalah perempuan yang seimbang mengambil kesempatan yang ada. Perempuan yang hebat bernegosiasi adalah perempuan yang memiliki hubungan timbal balik yang baik. Di situ tadi, Barat, gak apa-apa kalau aku yang memimpin bangsa ini. Itu negonya di situ. Lalu kita tanya, di mana kita bisa bernego? Saya sebut di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya ganti ibu-ibu. Di rumah, ketemu dengan teman, ketemu dengan sahabat. Di situ pohon kurmanya. Ada penyadaran-penyadaran baru bahwa perempuan adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Deborah adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menciptakan kedamaian, hubungan yang baik, sukacita menjalani hidup ini tanpa label-label. Dan kita juga merasa bahwa kita adalah yang diciptakan utuh oleh Tuhan. Dan mari ibu bapak menyuarakan suara kenabian dalam solidaritas perdamaian. Deborah tidak hanya menyuruh orang berperang, angkat senjata. Deborah tidak menggunakan itu. Tetapi di dalam percakapan negonya ada banyak lahir di sana, kesejahteraan, kepedulian terhadap pendidikan, mengangkat harkat orang lain. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman-Mu Tuhan, tetapi Tuhan akan terus bersuara di hati kami sampai kami memahami maksud Tuhan dalam firman-Mu. Tuhan sudah berbicara dan kami mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.